Selamat siang, Pak Yopi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai perhitungan menggunakan bunga sederhana dan bunga majemuk. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan mengenai poster ini. Di sini ada mobil BMW M2 Coupe yang bernilai sebesar 1.767 juta. Untuk bunganya memiliki 3% karena jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank BCA dalam periode 1 sampai 3 tahun adalah 3%. Untuk angsuran 36 bulan atau 3 tahun. Alasannya karena sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank BCA. Selain itu 3 tahun juga merupakan tahun yang pas karena kalau semakin lama bunganya semakin besar dan dapat memberatkan konsumen. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perhitungan menggunakan bunga sederhana dan bunga majemuk. Untuk bunga sederhana menggunakan rumus P dikali 1 ditambah R kali T. Untuk P ini adalah nilai pokoknya, R ini adalah suku bunganya, dan T ini adalah periode waktunya. Untuk mendapatkan nilai pokoknya, kita menghitung angsuran mobilnya yaitu dengan cara harga awalnya yaitu 1,7 M, DP-nya 30% didapat dari 30% dikali harga awal, maka akan mendapatkan 1,2 M. Nah, untuk nilai pokok ini yang didapat dari angsuran tadi dimasukkan ke tabel ini. Untuk suku bunganya 0,025, total bunganya ini didapat dari nilai pokok dikali suku bunga dan nilai akhir didapat dari nilai pokok ditambah total bunga. Hasil akhirnya nilai pokoknya yaitu 1.236.900 rupiah. Untuk total bunganya 111.321.000 dan untuk total harga mobil akhirnya yaitu 1.348.221 rupiah. Selisih nilai akhir dan nilai pokoknya yaitu sebesar 111.321.000 rupiah. Untuk perhitungan menggunakan bunga majemuk menggunakan rumus P dikali 1 ditambah I di pangkat N. Untuk P ini adalah nilai pokoknya, I ini adalah suku bunganya, dan N ini adalah periode waktunya. Nah, untuk mencari nilai pokok sama seperti bunga sederhana tadi, ini kita sudah mendapatkan. Ini nilai pokoknya kita taruh pada periode pertama, suku bunganya sama kayak tadi. Jadi total bunganya didapat dari nilai pokok dikali suku bunga dan nilai akhir didapat dari nilai pokok ditambah total bunga. Untuk nilai akhir pada periode pertama dijadikan atau dipindahkan kepada nilai pokok periode kedua dan kemudian dihitung seperti di atas tadi. Nah, untuk setiap nilai akhir pada periode kedua ini dipindahkan ke nilai pokok periode ketiga dan seterusnya sampai periode ke-36. Jadi totalnya segini untuk nilai pokoknya dan ini untuk nilai total akhirnya. Untuk total bunga dari nilai bunga majemuk yaitu sebesar 116.332.177 rupiah. Untuk selisih nilai akhir dan nilai pokoknya untuk bunga majemuk sebesar 116.332.177 rupiah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan alasan memilih bunga sederhana dan bunga majemuk dari sisi pembeli dan juga penjual. Sebagai pembeli, pasti kita akan lebih memilih harga yang lebih murah, yaitu di bunga sederhana. Dan juga sebagai penjual, kita pasti akan lebih memilih harga yang lebih tinggi, yaitu di bunga majemuk. Yang bisa dibuktikan dengan bunga sederhana itu selisih nilai dan akhir dan nilai pokoknya itu 111.321.000 rupiah. Sedangkan di bunga majemuk itu selisih nilai akhir dan nilai pokoknya 116.332.177 rupiah. Dan juga di bunga majemuk itu lebih menguntungkan. Dilihat dari sisi harga dan nilai juga, di bunga sederhana nilai dan harganya sama semua sehingga membuat pembeli jauh lebih mudah melakukan transaksi dan juga pembayaran. Sedangkan di bunga majemuk, nilai dan harganya berbeda-beda dan itu membuat pembeli lebih ribet untuk melakukan transaksi atau pembayaran. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih.